Yo guys, ketemu lagi masih di segmen Sekelebet Info, di mana nanti kalian di sini bisa mendapatkan informasi terbaru dan terpanas tentunya guys. Hari ini pukul 7:36 ya, tanggal 6 September 2022. Dan hari ini ada kejadian yang cukup keren dan mengagetkan ya buat saya, yaitu harga dari Terra Luna Classic ini meroket gila-gilaan guys. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini di TradingView ya, harga Terra Luna Classic ini naik 65% guys. Nah, kemudian pertanyaannya apa? Kok bisa Luna Classic ini naik gila-gilaan? Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu dan sudah banyak ya beberapa artikel yang sudah membahas tentang kenaikan Terra Luna Classic ini ya. Antara lain seperti yang sudah kalian tahu bahwa Luna Classic ini sudah diserahkan kepada komunitas khususnya ya oleh Do Kwon guys, dan juga TFL atau Terraform Labs. Jadi intinya apapun yang akan terjadi ataupun ada rencana-rencana ke depan dari Terra Luna Classic ini pure atau 100% itu diserahkan oleh komunitas. Nah ini keren guys. Artinya sudah tidak ada campur tangan dari Do Kwon ataupun dari Terraform Labs. Kemudian yang kedua adanya proposal 3568 guys. Ini tentang burning atau pembakaran sebanyak 1,2% di setiap transaksi Luna Classic guys. Dan rencananya akan diimplementasikan ke blockchainnya itu tanggal 12 September, beberapa hari lagi. Dan sekarang ini untuk exchange Binance, Maxi, kemudian KuCoin ini sedang berdiskusi guys untuk proposal 3568 ini. Dan isunya, kabarnya bahwa Binance ini sudah menyetujui untuk proposal 3568 tentang pembakaran 1,2% ini guys. Ini gila guys. Kenapa kok saya bilang gila? Kalian lihat sendiri ya perdagangan yang ada di Binance yang merupakan exchange terbesar di dunia. Jika mengimplementasikan proposal 3568 ini dengan pembakaran 1,2% dari setiap transaksi Luna Classic, maka koin Luna Classic ini akan cepat habis. Bahkan bisa saja ya dalam satu hari ataupun 24 jam itu bisa bermiliar-miliar koin Luna Classic yang di-burn guys. Ini gila. Dan jika proses ini dilakukan secara konsisten ke depannya, maka tidak menutup kemungkinan ya total supply dari Luna Classic ini akan segera kembali ke total supply yang dulu guys pada awalnya. Dimana sekarang itu kalau nggak salah ya hampir 7 triliun koin Luna Classic yang sudah ada sekarang atau yang sudah diminting karena efek dari kehancuran Luna kemarin ya. Dan mungkin bisa saja ya dalam beberapa minggu saja kalau ini benar-benar konsisten dilakukan, maka total supply dari Terra Luna Classic ini cepat habis. Ini gila guys. Dan tentu saja jika total pasokan dari Terra Luna Classic ini semakin sedikit, maka harga dari koin Luna Classic itu sendiri akan naik gila-gilaan juga. Minimal bisa nyampe ke $1. Nah ini menjadi salah satu sebab ya kenapa harga dari Terra Luna Classic itu naiknya gila-gilaan. Kenapa? Karena ini para investor dengan adanya news ini mereka tuh pada istilahnya tuh serok dulu guys sebelum benar-benar nanti Terra Luna Classic ini disetujui untuk proposal 3568-nya ini benar-benar akan disetujui oleh exchange Binance ini dan juga exchange kecil di bawahnya. Selain proposal 3568 ada juga proposal 4095 guys. Ini tentang pengaktifan kembali dari fitur delegasi dan juga fitur stakingnya guys. Ini juga cukup akan membuat antusiasme dari para holders Terra Luna Classic ini untuk melakukan staking dan juga delegasinya guys. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya di cryptobubbles.net, ini dilihat dari semua aset kripto yang ada di Binance, Luna Classic ini mengalami kenaikan yang paling besar guys, lebih dari 61%. Ini gila guys. Ini membuktikan bahwa komunitas dari Luna Classic ini sangatlah solid banget ya. Saya jadi penasaran ya tentang perkembangan dari Luna Classic ini, meskipun jujur saya tidak banyak mempunyai koin Luna Classic ini guys. Tapi nggak masalah ya, saya cukup excited aja lah ya dengan perkembangan dari Luna Classic ini. Nah, agar di sini saya tidak memberikan informasi yang subjektif dan lebih kredibel ya, maka saya ambil informasi ini dari ambcrypto.com. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi, sehingga apapun yang saya informasikan nanti di sini bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita langsung saja ya. Di sini diinformasikan bahwa pembakaran pajak 1,2% Terra Classic akan mendukung prospek bullish, tetapi inilah masalahnya. Oke, kita baca informasinya. Jadi Terra Classic
atau dengan kodenya LUNSI memiliki waktu yang cukup menyenangkan dalam beberapa hari terakhir ya saat mendekati implementasi tonggak utama. Sejak bencana Mei, masyarakat telah menyatakan keprihatinan atas kelebihan pasokan LUNSI di pasar. Pajak 1,2% ditujukan untuk memecahkan masalah ini. Sayangnya, banyak pedagang LUNSI dan calon pedagang mungkin tidak mengerti apa itu pajak 1,2%. Jadi inilah penjelasan singkatnya. Semua transaksi LUNSI on-chain akan dikenakan pajak 1,2%. Ini termasuk dompet dan interaksi kontrak pintar. Namun, perdagangan LUNSI di bursa mungkin tidak memenuhi syarat untuk pajak. Gagasan di balik pajak adalah bahwa hal itu akan membantu mengurangi kelebihan pasokan LUNSI. Salah satu kelemahan utama adalah membuat transaksi on-chain Terra Classic ini lebih mahal tentunya. Sebuah harga yang masyarakat bersedia menerima trade-off ini demi hasil deflasi. Belum jelas juga ya apakah proyek potensial yang ingin meluncurkan protokol mereka di Terra Classic akan menemukan ini sebagai tantangannya. Terra Classic memberikan kinerja bullish yang kuat minggu ini dan ini kemungkinan karena respon positif ya terhadap pajak 1,2% dan langkah-langkah tersebut secara agresif akan mengurangi kelebihan pasokan dan ini akan berdampak positif guys pada aksi harga jangka panjangnya. Koin menguat sekitar 160% dalam 7 hari terakhir ya dan kenaikan ini cukup untuk menempatkannya ke dalam wilayah overbought dan karenanya prospek bearish jangka pendek saat ini. Kripto sudah turun 16,77% pada waktu pers dan membenarkan bahwa pengambilan untung sudah terjadi setelah kondisi overbought. Namun, sisi negatifnya mungkin terbatas mengingat mekanisme pajak dan pembakaran telah mendorong banyak pemasukan modal pada tingkat harga yang lebih rendah. Selain itu, Luna Classic saat ini sedang mengalami gelombang volume sosial dan ini telah terjadi dalam 2 hari terakhir ya, yang menunjukkan bahwa lebih banyak pedagang itu memperhatikan apa yang terjadi. Hasil seperti itu dapat mendorong lebih banyak akumulasi Luna Classic dan melunakkan sisi negatifnya karena sekarang ini insentif yang kuat untuk hodling jangka panjang. Metrik sentimen tertimbang Terra Classic berusaha untuk meningkat secara signifikan ya untuk mendukung kenaikan. Perkembangan ini dapat menjerumuskan Luna Classic ke fase akumulasi yang kuat sekarang karena investor sedang melakukan pemanasan ke jaringannya. Masih di seputar Terra Classic ya, dan di sini diinformasikan pada tanggal 4 September kemarin, investor Terra Classic ini mungkin mengalami malam tanpa tidur guys berkat Binance katanya. Oke, kita baca informasinya. Terra Classic sekali lagi menjadi berita guys dan token baru-baru ini menjadi pusat perhatian karena mencatat kenaikan yang belum pernah terjadi sebelumnya selama seminggu terakhir ini guys. Jadi Binance ini telah memposting pembaruan ya bahwa mereka itu akan menangguhkan deposit dan penarikan LUNS untuk shuttle melalui jaringan Ethereum ERC20-nya ya dan USDC untuk shuttle. Ini juga akan menangguhkan transaksi melalui BNB Smart Chain atau BEP20, kemudian jaringan Ethereum ERC20 juga dan jaringan Polygon. Penarikan dari penyetoran akan ditangguhkan tanpa batas waktu mulai 7 September 2022. Setelah berita tersebut terungkap, aksi harga Luna Classic ini juga menunjukkan beberapa pertumbuhan negatif dengan mencatat penurunan 6% dalam kinerja 24 jamnya. Pada saat pers, Luna Classic diperdagangkan pada 0,000241169 US dollar. Meskipun kinerja 7 hari Luna Classic patut dipuji karena harganya tumbuh lebih dari 100%, episode Binance mungkin telah menghambat pertumbuhannya. Alasan utama untuk potensi penurunan adalah karena Binance adalah salah satu dari sedikit bursa yang telah mendukung dan mendaftarkan Luna Classic. Oleh karena itu, kurangnya dukungan dari bursa dapat berdampak buruk pada harga Luna Classic di masa mendatang. Namun, pengguna masih dapat menyetor dan menarik token Luna Classic ya dan USDC mereka melalui jaringan Terra Classic. Menariknya, volume sosial Luna Classic juga turun seiring dengan harga yang menunjukkan bahwa masyarakat kehilangan minat pada token ini. Namun, kegiatan pembangunan memberikan sedikit kelegaan ya bagi para investornya. Meskipun terjadi penurunan harga, metrik ini menunjukkan beberapa kenaikan dibandingkan dengan data historis. Hal ini merupakan petanda positif karena menggambarkan upaya pengembang dalam meningkatkan jaringan. Selain itu, kartu truf dari Luna Classic yaitu protokol pembakaran 1,2% ini belum diluncurkan guys, dan ini dapat membantu Luna Classic mempertahankan tren naiknya di hari-hari mendatang. Karena pembakaran akan mengurangi total pasukan Luna Classic selama bertahun-tahun dan proses ini akan menaikkan harganya. Kemudian apa yang diharapkan guys? Sementara Luna mencatat tren turun, grafik 4 jam menunjukkan sebaliknya.
Pada saat penulisan, Luna Classic menunjukkan resistensi di 0,00279 US dollar karena gagal menembusnya. Kemudian untuk garis exponential moving average jelas menunjukkan ya keuntungan pembeli besar-besaran di pasar, memberikan harapan untuk lonjakan lebih lanjut. Aliran uang check-in CMF ya juga menceritakan kisah yang sama karena juga mencatat kenaikan. Selanjutnya, crossover bearish terjadi pada 2 September dalam pembacaan Moving Average Convergence Divergence atau MACD ya. Garis biru terus mendekati garis merah yang menunjukkan peningkatan kemungkinan bull run dalam jangka pendek. Selanjutnya ini juga masih berhubungan dengan kenaikan dari Terra Luna Classic ini ya. Dilansir dari halaman analisa.forex tanggal 5 September 2022 ya, bahwa Terra Luna Classic ini naik 170% ya, dan ini alasannya. Terra Luna Classic naik 170% minggu ini, dan apakah proyek itu hidup kembali atau ini kebangkitan sekali saja katanya. Dan ada berita dan ada rumor. Beritanya adalah bahwa dengan setiap transaksi 1,2% dikeluarkan dari peredaran. Rumor mengatakan bahwa Luna Classic akan terdaftar di Robinhood, tetapi itu belum dikonfirmasi. Grafik datang dari BLOX dan menunjukkan bahwa harga telah naik 170% dari rendah ke tinggi. Pada saat penulisan, cryptocurrency diperdagangkan seharga 0,00025 dolar dan kedengarannya fantastis guys. Tetapi pada bulan April, bulan benar-benar tercapai ketika Luna diperdagangkan seharga 106 dolar, nilai tertinggi yang pernah ada. Terra dipuji karena membeli banyak Bitcoin untuk menjaga nilai stablecoin mereka, dan stablecoin sebagian besar tetap bernilai melalui tautan dengan Luna. Kemudian Terra membeli Luna, dan ketika USD terancam menjadi terlalu berharga, maka Luna dibeli. Tapi sebulan kemudian, Luna kehilangan 99,99% nilainya. Do Kwon sebagai CEO Terraform Labs dan bertanggung jawab atas keruntuhan dengan cepat membuat blockchain Terra baru. Namun, sejak serangan Terra pada bulan Mei, upaya untuk menghidupkan kembali blockchain asli hampir tidak berhasil, dan pada bulan Juni diusulkan untuk membakar beberapa biaya transaksi dan meningkatkan hadiah untuk node-nya. Anehnya, proposal ini datang dari komunitas, bukan dari Terraform Labs. Mereka sudah meninggalkan blockchain pada saat itu. Selain itu, ada proposal lain untuk menghapus 1,2% dari semua koin yang dapat diperdagangkan dari peredaran. Sementara itu, Luna Classic sebagai koin Terra Classic ya, terus diperdagangkan. Likuiditas telah runtuh seperti puding, dan jika salah satu dari sedikit pengembang aktif memiliki sesuatu untuk dikatakan, itu adalah penyebab langsung volatilitas. Dalam ekosistem Terra Classic sudah cukup untuk memicu spekulasi. Tapi apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh perdagangan Luna Classic yang membakar dan membebani ini? Bagaimana masyarakat dapat memberlakukan pajak di bursa utama? Belum ada jawaban yang ditentukan untuk ini. Gagasan pengeluaran kripto dari peredaran bukanlah hal baru, dan konsep di baliknya sangat sederhana. Jika penawaran berkurang dan permintaan tetap, harga akan naik. Setidaknya begitulah teorinya guys. Jadi intinya dengan kenaikan harga Terra Classic ini, kita harus tetap berhati-hati guys. Jangan FOMO karena ini sudah terlalu tinggi banget, dan tanggal 12 September ini tinggal beberapa hari lagi guys untuk jadi apa enggaknya tax atau pajak 1,2% pembakaran Luna Classic ini akan diimplementasikan ke blockchain atau enggak. Dan jika ya, meskipun tax 1,2% ini diimplementasikan nantinya ya, ini juga masih menjadi pertanyaan guys, apakah Luna Classic ini bisa bertahan apa enggak? Karena ekosistemnya pun sekarang itu sudah hancur. Banyak project-project yang dulu dibangun di Terra Luna ya, waktu belum berganti dari Terra Luna ke Terra Classic, ini sudah banyak yang berpindah ke blockchain yang lain, khususnya untuk Ethereum dan juga Polygon. Jadi kalau tujuan dari komunitas untuk bisa mengembalikan harga Terra Luna ke $1 ataupun ke harga yang dulu, ini masih menjadi pertanyaan. Oke lah, mungkin kalau ke harga $1 mungkin bisa, tapi untuk bisa mencapai harga yang dulu, ini kemungkinan banget ini sangatlah mustahil ya. Karena ekosistem yang ada di jaringannya itu pun mempunyai andil besar dalam perkembangan dari harga koinnya itu sendiri. Dan ekosistem dari Terra Luna Classic ini nggak jelas, dan itu mesti menjadi pertanyaan juga kan. Jadi kalau saran saya buat kalian yang mungkin ingin serok juga untuk Luna Classic ini, bisa-bisa aja, asalkan kalian kuat mental ya, jika nanti Terra Luna Classic ini dibanting oleh paus. Karena tidak menutup kemungkinan guys, karena volume yang terjadi dalam pembelian Terra Luna Classic ini cukup besar-besar. Dan menurut saya pribadi ya, ini hanya pribadi aja, kenaikan Terra Luna Classic ini hanya memanfaatkan hype dari tas 1,2% pembakaran. Dan jika nanti tanggal 12 September ini sudah keluar untuk informasinya, ini kemungkinan besar bahkan
dibanting harganya. Jadi harus hati-hati ya. Tapi kalau buat kalian yang mungkin tidak merasa takut dengan FOMO, ya nggak masalah, kalian bisa masuk aja. Karena bisa aja ya nanti kalian bisa karena bisa aja dengan masuk sekarang pun target ke $1 itu masih jauh guys, masih ratusan persen, mungkin ribuan persen, apalagi dengan harga sekarang yang masih di 0,000420, jadi masih jauh banget ke $1 kalau memang target dari komunitas Terra Luna Classic ini menuju ke $1. Kalian juga bisa masuk ke sini, tapi tetap kalian harus menggunakan uang dingin ya, jangan pakai uang dapur, ntar nggak bisa makan loh kalau ntar dibanting. Jadi sementara itu dulu untuk informasi tentang Terra Luna ini guys. Nanti kita akan coba update lagi perkembangannya bagaimana di lain kesempatan. Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace!